kaliber Imam An-Nawawi, ya, beliau banyak sekali menulis kitab-kitab, ya, bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak memiliki kitabnya Imam An-Nawawi. Ya, bahkan kalau ada pondok pesantren yang tidak punya kitabnya Imam An-Nawawi, perlu dipertanyakan pondok pesantrennya. Salah satu karya Imam An-Nawawi yang dinikmati miliaran manusia adalah Riyadus Shalihin. Nah, itu kitab yang familiar di telinga kita semua. Riyadus Shalihin. Salah satunya kitab yang kita bahas ini, Arba'in An-Nawawi. Namanya manusia, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan. Dan di antara sekian kesalahan tertutupi dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Jadi hadis ini dhaif Bapak Ibu. Namun masih koma ya. Ternyata sekalipun derajat hadis ini tidak sahih alias lemah atau dhaif, ya, memiliki makna yang benar. Maknanya benar. Bahwasanya tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya benar ini. Cuman redaksi sanatnya saja, yaitu mohon maaf, redaksi dalam hal ini sanatnya, perawi-perawinya ada yang lemah hafalannya sehingga derajatnya adalah dhaif. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tetap kita bahas. Kenapa? Karena hadis ini memiliki yaitu makna yang sama dengan dalil-dalil yang lain. Nah, ya. Jadi hadis yang kami bacakan tadi dalam Arba'in An-Nawawi nomor 41 itu semakna dengan dalil-dalil yang lain. Ya, apa makna yang sama dengan hadis ini? Dalil-dalil yang memiliki makna yang sama. Di antaranya ini, di antaranya satu, firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Kita dengarkan ini. Surat nomor 3 Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran ayatnya 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan Ustaz dibaca ayatnya lalu terjemahannya. Ayo Ali Imran 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, terjemahannya Ustadz, silakan. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian di dalam ayat ini. Bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakanlah Muhammad, ya, katakan qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini adalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang kalau ittiba mutaba'atur rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai hamba tersebut dan mengampuni semua dosa-dosa hamba tersebut. Lalu kemudian ditutup ayat ini, wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan kepada kita wajib mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya sama dengan hadis tadi, sekalipun riwayatnya lemah tapi punya makna yang benar, maknanya sama dengan dalil-dalil yang lain.
Saya tambahkan lagi dalil yang lain, lumayan agak banyak ini, yaitu memiliki makna yang sama dengan dalil-dalil yang lain. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 65, surat nomor 4 ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Silakan Ustaz, dibaca ayatnya dan terjemahannya. Kita dengarkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi yajidu tanpa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terjemahannya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang telah engkau berikan, dan mereka sami'na wa ata'na, menerima dengan sepenuhnya. Jadi dalil ini juga semakna dengan yang tadi sebenarnya. Wajib membenarkan semua yang Nabi sampaikan. Ya. Wajib mengikuti semua yang Nabi sampaikan, yang Nabi tunjukkan, tidak ditolak. Ya, baik. Jadi ini maknanya sama dengan dalil yang lain, yang dalil yang sebelumnya tadi. Sekarang kita lihat lagi dalil yang lain yang punya makna yang sama dengan hadis Arba'in An-Nawawi nomor 41 tadi, yaitu yang ketiga, surat At-Taubah ayat 24. Coba dibuka surat 9 At-Taubah ayatnya nomor 24. Lihat, maknanya sama, maknanya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Silakan Ustaz, silakan. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum. Gak ada au Ustaz ya. Wa ikhwanukum. Wa kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Saya terjemahkan artinya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, 1, anak-anakmu, 2, saudara-saudaramu, 3, pasangan-pasanganmu, istri atau suami ya, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
Kalau bapakmu, anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasangan hidupmu, keluargamu, harta-hartamu, perdaganganmu, rumah-rumah yang kau tinggali lebih kau cintai daripada Allah dan Rasul, tunggu saatnya. Apa itu? Azab dari Allah Azza wa Jalla. Ayat ini semakna dengan hadis yang lemah tadi. Iya, semakna. Artinya kita wajib mencintai Allah dan Rasul melebihi semua kecintaan kita yang ada di muka bumi ini. Termasuk kecintaan kita kepada orang tua kita. Dan pasangan hidup kita serta anak-anak kita. Dan harta kita. Nah itu ya. Baik, jadi harus porsinya yaitu harus lebih mencintai Allah dan Rasul. Baik, kita lanjutkan lagi dalil yang lain yang semakna dengan hadis yang ada di atas yang tadi telah kami sebutkan tadi dalam Arba'in An-Nawawi nomor 41. Kita lihat yaitu dalil yang lain surat nomor 33, surat 33 ayatnya ayat 36. Surat 33 ayatnya 36, Al-Ahzab ya, ayat 36. Ayo Ustadz ayatnya silakan. Dibaca. Ayat 36, silakan. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minat. Silakan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Artinya, silakan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan lain. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. baik, perhatikan ayat ini. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah menetapkan suatu ketetapan, lalu dia memilih pilihan yang lain. Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, dia pilih pilihan yang lain. Nah itu. Maka Allah mengatakan tidak pantas bagi laki-laki beriman dan perempuan seperti itu. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya baik, berarti ini menunjukkan kepada kita wajib sami'na wa ata'na dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yaitu berikutnya ya. Kita lanjutkan dalil yang terakhir yang punya makna yang sama dengan hadis dalam Arba'in An-Nawawi nomor 41, yaitu riwayat Muslim. Lah ini sekarang hadis cuman satu saja ini. Hadis riwayat Muslim nomor aslinya 44 ya, atau di nomor cetakan terjemahan nomor 35. Saya bacakan saja ini hadisnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi iman seorang hamba itu dipertanyakan
sampai dia lebih mencintai aku daripada dia mencintai anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kita kepada Nabi ini bentuknya ada dua, Bapak ibu sekalian. Yang pertama ketika Nabi masih hidup, yang kedua ketika Nabi telah wafat. Kalau Nabi masih hidup, bentuknya itu ada dua. Kalau Nabi masih hidup, apa itu kecintaan kepada Nabi ketika Nabi masih hidup? Bentuknya dua. Yang pertama, mengagungkan fisik Nabi. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Apa contohnya mengagungkan fisik Nabi? Contohnya banyak. Misalnya di antaranya ya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an, namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Itu dikatakan kalau Nabi tidur di rumahnya Anas bin Malik, maka Ummu Sulaim ibunya Anas meletakkan botol di bawah tempat tidur Nabi. Untuk apa? Untuk menampung keringat Nabi. Lalu Nabi ketika terbangun, Nabi tanya kepada Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Aku jadikan keringatmu ini wahai Rasulullah sebagai campuran minumanku wahai Rasulullah. Keringatnya Rasul ini diminum dan Nabi membiarkan. Mengagungkan fisiknya Nabi. Itu riwayat Muslim itu hadisnya. Dalam redaksi yang lain beda lagi redaksinya. Ummu Sulaim juga radhiyallahu anha, ketika Nabi tidur di rumah Anas bin Malik, maka Nabi saat terbangun, alas tempat tidur Nabi itu terdapat keringat. Maka diusap oleh Ummu Sulaim untuk apa? Ketika Nabi bertanya, untuk dijadikan sebagai parfumnya Ummu Sulaim. Karena keringatnya Nabi itu wangi. Keringatnya Abu Aslam, innalillahi. Ya, keringat panjenengan, masya Allah, wangi juga ya, wangi ya. Bapak ibu sekalian, jadi mengagungkan Nabi. Contoh lagi, Nabi kalau keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat subuh, itu para pelayan Masjid Nabawi, mereka antri sambil membawa wadah yang berisi air. Mereka menginginkan agar Nabi mencelupkan tangan ke dalam wadah yang mereka bawa. Untuk apa? Untuk dijadikan yaitu minuman mereka. Ngalap berkah dengan celupan tangannya Nabi. Ini bukan ponari, ini bukan. Ya, ini tangan Rasul berkah, dan itu dibiarkan sama Nabi, dibiarkan. Rasul kalau meludah, dan ludah Nabi, riwayat Bukhari yang satu ini, yang akan saya jelaskan ini dari hadis Urwah. Kalau Nabi meludah, ludah Nabi itu yaitu ada di tangan salah seorang sahabat Nabi, itu langsung diusapkan ke wajahnya para sahabat. Ludah Rasul, dan Nabi membiarkan, dibiarkan sama Nabi. Sahabat mengagungkan Rasul, fisiknya diagungkan. Rasul kalau potong rambut, maka seluruh tangan sahabat ada di bawah, berebut setiap helai rambut yang jatuh dari rambut Rasulullah. Ngalap berkah dengan rambutnya Rasul, dibiarkan sama Nabi, dibiarkan. Karena mereka cinta betul sama Rasulnya, diagungkan fisiknya. Rasul hidup, Rasul hidup. Ketika Rasul wafat, nggak usah pergi ke museumnya, lalu lihat pedangnya, lihat rambutnya. Apalagi sekarang banyak versi Turki sama versi Pasuruan mana? Ya, ayo, nggak usah, ya, nggak usah. Kalau mau ngalah berkah, nanti saya jelaskan. Ya, jadi ketika Nabi masih hidup, mencintai Nabi ada dua, mengagungkan fisiknya, dan yang kedua sekarang yaitu mengagungkan sunnah-sunnahnya, menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi. Lah kalau sekarang Nabi telah wafat Ustadz, gimana cara mencintai kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Caranya ya cuma satu, tinggal sisa satu. Apa itu? Mengagungkan, menghidup-hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jangan diolok-olok, jangan dicibir, jangan ditinggalkan, ya. Tumbuh suburkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Adapun tidak ada tuntunannya kita pergi ke mana museum untuk melihat
pedangnya Rasul, lalu kemudian apalagi rambutnya Rasul, ya seperti itu. Sampai ada di YouTube itu saya diperlihatkan, yaitu minum dari darahnya Rasulullah, ya ada itu, ya minum darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, ya terlalu berlebihan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu penjelasan daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang nomor 41. Adapun penjelasan yang terakhir, ya jadi hadis ini penjelasannya itu ringkas sekali hadis ini, ya. Adapun penjelasan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu seseorang itu dikategorikan mengikuti Rasulullah, orang itu dikategorikan yaitu taat kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah melebihi dari semua yang ada di muka bumi. Itu ada 7 poin, ada 7 perkara. Jadi kalau seseorang melakukan 7 perkara ini, berarti dia betul-betul sempurna imannya. Tetapi jika ia tinggalkan salah satu di antaranya, sesuai dengan tadi yang Nabi katakan, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Nggak sempurna, imannya tidak sempurna. Apa 7 hal itu? Ya, yang pertama adalah ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Apa yang Nabi perintahkan, sami'na wa ata'na. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan temukan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu seringkali bergandengan. Ketika Allah mengatakan atiullaha wa ati rasul, selalu begitu, gandengan. Sama seperti ayat tentang sholat dan zakat, itu mesti gandengan. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, selalu bergandengan. Termasuk ini, mentaati Allah, mentaati Rasul, itu ayatnya mesti gandengan. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu, di dalam Al-Quran itu ada 33 kali Allah menyebutkan atiullaha wa ati Rasul, atiullaha wa ati Rasul, gandengan. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. 33. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, kata beliau rahimahullah, aku melihat di dalam mushaf Al-Quran, aku dapati perintah taat kepada Rasul itu di 33 tempat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul 33 kali dalam Al-Quran. Baik, ini menunjukkan bukti kepada kita, semua yang Nabi perintahkan wajib kita taati. Sami'na wa ata'na. Mana dalilnya? Saya tambahkan dalil, ya. Silakan bisa dibuka dalilnya, Sahih Bukhari. Nomornya 1952. Tapi sebelum Bukhari ada baiknya Al-Quran dulu lah. Quran dulu baru hadis. Tolong mohon maaf mundur dikit, An-Nisa dibuka dulu. Surat An-Nisa ayat 80. Surat nomor 4 ayat 80. Loh jelas sekali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Loh gandengan. Apa itu artinya? Barang siapa yang mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Lihat ayatnya. Allah tidak mengatakan mayyuti illaha faqad atau ar-rasul. Siapa yang mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul. Enggak, ayatnya enggak bilang begitu. Ayatnya justru mengatakan mayyuti ir-rasul faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul otomatis sama dengan mentaati Allah. Berarti kalau begitu kuncinya ada di siapa ini? Rasulullah. Ya, taati Rasul otomatis sama dengan taat kepada Allah. Otomatis itu sudah. Tetapi orang yang taat kepada Allah belum tentu taat sama Rasul. Belum tentu. Tetapi orang taat sama Rasul otomatis dia taat sama Allah. Ini ayatnya, An-Nisa ayat 80. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus dalil yang lain yang tadi Sahih Bukhari
1952. Tapi ini terjemahan. Saya bacakan aja ya. Iya, terjemahan ya, terjemahan. Disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahih Bukhari 1952. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Setiap umatku masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Apa ya ada orang enggan masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Waman asani, siapa yang mendurhakaiku faqad aba, itulah orang yang enggan. Oleh karena itu maka mentaati Rasul jelas tempatnya adalah di surga. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomornya nomor Ibnu Majah, hadisnya nomor 3. Ibnu Majah nomor 3. Ya. Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Ya. Wa ma nahakum anhu, ya, fajtanibuhu. Dan apa yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Tidak ada kata-kata semampu kalian, nggak ada. Makanya orang meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Karena orang kalau melaksanakan perintah itu ada dispensasi, ada rukhsah untuk mengerjakan perintah itu. Contoh, perintahnya sholat kan sambil berdiri. Berdiri itu kan rukun. Rukunnya sholat itu kan berdiri. Ya, maka orang kalau sehat walafiat sholatnya duduk, tidak sah sholatnya. Harus berdiri, kecuali kalau uzur, sakit, boleh sholat sambil duduk. Berbaring, sholat sambil tiduran, karena sakit, terkondisikan. Tapi kalau nggak terkondisikan, wajib berdiri sholat itu. Sholat wajib. Bahkan orang ketika dia ada di pembaringannya lantaran sakit, dia merasa bahwasanya kalau dia berdiri itu kuat. Maka dia tidak boleh milih tiduran. Dia tetap milih berdiri. Meskipun itu bertopang dengan dinding. Mungkin bersandar dengan dinding. Tetap berdiri. Ternyata di tengah-tengah sholat dia merasa tidak kuat. Duduk. Jangan milih untuk tidur. Jangan. Jadi ada urutannya itu. Berdiri dulu terus duduk. Ternyata ketika dia duduk, sholat sambil duduk, dia merasa kalau saya sambil berdiri, saya kuat. Itu tidak boleh diteruskan. Tetap harus berdiri. Jadi intinya sholat itu berdiri. Ya, karena itu rukun. Kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Rukun berdiri itu. Kecuali kalau terkondisikan sakit. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kalau dia terkondisikan, maka dia boleh sambil duduk. Kalau duduk nggak mampu, berbaring. Ya, seperti sholat di kendaraan, nggak bisa berdiri kan, terkondisikan, boleh sambil duduk. Kalau tidak mampu karena dia sakit, boleh berbaring. Berbaring tidak mampu, boleh menggunakan apa ini? Dengan gerakan-gerakan isyarat-isyarat, gerakan tangan. Atau kalau tidak mampu tangannya digerakkan, maka cukup dengan lisan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus hanya lisan saja, karena sudah nggak mampu lagi. Nah, iya, nggak ada uzur, nggak ada. Terus libur nggak sholat, sekalipun stroke tetap sholat, nggak boleh ninggalkan sholat. Meskipun stroke tetap sholat. Kok bisa ada orang, ya Allah Ustadz sudah uzur Ustadz, nggak bisa Ustadz, dia itu sholat itu Ustadz. Lah ya apa sholat nanti tidur Ustadz? Iya, seperti itu. Terus gimana? Tetap suruh sholat. Kita yang bimbing. Keluarganya yang ada di sampingnya harus membimbing. Gak ada. Orang itu yang boleh tidak sholat cuma 5 orang. Yang boleh tidak sholat 5 orang. Tidak dikenai beban sholat. Tidak ada kewajiban sholat. 1 wanita haid. 2 wanita nifas. 3 yaitu orang gila. Yang keempat anak kecil. Oh, ini ya. Terus kemudian yang kelima. Siapa yang kelima? Siapa yang kelima? Ayo. Yang kelima. 5 orang tidak wajib sholat.
Yang pertama wanita haid, yang kedua wanita nifas. Ya, yang nomor 3 adalah orang gila. Yang keempat adalah anak kecil. Yang kelima orang kafir. Ya, seperti itu. Ustadz, dia tidak sholat Ustadz. Tidak sholat Ustadz. Bukan muslim. Muslim Ustadz. Wong KTP-nya Islam. Mungkin anak kecil. Orang gede kok mempunyai KTP kok Ustadz. Oh ya mungkin dia lagi head mungkin. Lu laki-laki Ustadz. Ya kalau gitu nifas. Lu lanang kok nifas. Ya mungkin gendeng. Itu aja. Cuma 5. Maaf ya kalau saya kasar. Karena nggak bisa. Sholat itu libur nggak ada. Sekalipun stroke tetap sholat. Tetap sholat. Nggak ada libur. Nggak ada. Jadi Bapak Ibu kalau perintah itu disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau larangan tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Tidak ada di dalam hadis jangan berzina sesuai kemampuanmu. Ya, jangan minum khamr sesuai kemampuan. Nggak ada. Sekali dilarang ya wajib ditinggalkan Bapak Ibu sekalian ya. Puasa tidak mampu puasa Ramadan ya diqadha, dibayar di luar bulan Ramadan. Tidak mampu membayar mengqadha karena hutangnya terlalu banyak puasanya, karena dia wanita menyusui ya bayar fidyah. Enak kok perintah itu disesuaikan dengan kemampuan. Ustadz tidak bisa berangkat haji Ustadz, dia orang kaya tapi fisiknya lemah. Ya sudah dibadali dihajikan orang lain. Selesai. Ustadz dia itu kok sehat walafiat, kaya. Ya mampu, sehat. Tapi dia itu tidak bisa Ustaz, dia tidak punya mahram soalnya. Ya sudah tidak usah pergi haji karena tidak ada mahramnya, maka dihajikan oleh orang lain. Enak kok Islam ini. Enak. Nggak bisa zakat karena miskin, ya sodako. Nggak bisa sodako, ya malah dikasih sodako. Kan gitu ya. Jadi kalau perintah itu disesuaikan dengan kemampuan. Tuh ya. Makanya ada pertanyaan bagaimana kalau orang sholat itu pakai kateter, pakai pampers karena dia itu kena beser, mudah kencing, tetap sholat. Caranya kalau sholat kantong kencingnya saja itu dilepas, bukan selangnya, kantong kencingnya saja. Jadi ketika takbiratul ihram itu dia nggak bawa najis. Perkara nanti di tengah-tengah sholat dia pipis, maka sholatnya tidak perlu diulang. Seperti itu. Termasuk orang sholat pakai pampers. Orang tua pakai pampers. Karena dia kena beser. Maka sebelum takbiratul ihram upayakan pampersnya itu bersih. Perkara di tengah-tengah sholat ternyata dia pipis. Maka teruskan aja sholatnya dan tidak perlu diulang. Semampunya. Ustadz sholat tapi tatoan. Semampunya sudah. Ya, fattakullah mastata'tum. Sekalipun wudhu nggak senyawa karena ada tato, ya sudah semampunya. Karena dia kalau ingin menghilangkan tato, lawang tatonya itu sekujur tubuhnya, itu akan bahayanya mudorotnya lebih besar. Mungkin resikonya mati. Yang kedua mungkin biaya besar dan seterusnya. Maka ya sudah sholat semampunya saja. Tapi tetap sholat. Kita lanjutkan ya. Jadi harus mentaati apa yang Nabi perintahkan. Kita lanjutkan yang kedua. Kan ada 7 Bapak Ibu ya. Yang masuk kategori ittiba mengikuti Rasul itu 7 kategori. Ya baru sempurna iman kita. Yang nomor 2. Tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Benarkan. Jangan ditolak. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu suratnya surat An-Najm, surat nomor 53. Saya bacakan aja ayat 2 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya Muhammad itu tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan wahyu, berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Jadi apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Sehingga kita wajib sami'na wa ata'na. Tidak boleh perkataan Nabi ditolak, nggak boleh. Sekalipun perkataan Nabi sulit dijangkau oleh logika, sulit dicerna oleh akal, wajib akal kita tunduk dengan apa yang Nabi ucapkan.
Akal kita wajib tunduk. Seperti Nabi pernah mengatakan, apabila bejana dijilat oleh anjing, maka bersihkan 7 kali bejana itu. Salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Jadi bersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Silakan orang mengatakan apapun, tunduk. Ya, akal kita wajib tunduk. Bersihkan 7 kali, salah satunya pakai tanah. Ketika Nabi mengatakan apabila minumanmu di dalamnya dimasukin lalat, maka celupkan lalat itu. Karena salah satu sayapnya mengandung penawar, salah satunya itu mengandung racun. Ada. Dan kita tidak tahu mana di antara sayap lalat itu yang di kanan atau di kirinya. Ya, buktinya ternyata apa? Dulu hadis itu ditolak. Padahal riwayat Bukhari itu. Hadis lalat itu riwayat Bukhari. Katanya Nabi, celupkan lalat itu, ambil lalatnya buang, minum airnya. Jangan lalatnya dimakan, jangan. Airnya minum, tapi celupkan dulu. Celupkan dulu lalat itu. Ya, kenapa? Karena lalat itu salah satunya mengandung penawar, salah satunya racun, salah satunya penawar. Sayapnya itu. Ternyata sekarang terbukti. Gara-gara hadis tentang lalat ini, tidak sedikit mereka para ilmuwan kafir masuk ke dalam Islam. Mu'alaf. Banyak. Apa ternyata? Apa? Mohon maaf ini. Saya mau tanya, lalat itu hinggapnya yang kotor-kotor tidak? Iya, hinggapnya di kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran, menjijikkan. Sudah. Apa pernah dengar lalat mencret? Muntaber. Ada lalat muntaber? Nggak ada. Hewan lain muntaber. Kambing bisa nggak? Sapi bisa. Lalat nggak? Kenapa? Karena dia punya penawar. Sayapnya itu ada penawarnya soalnya. Allahu Akbar. Terbukti itu. Makanya akal kita ini harus tunduk dengan ucapannya Nabi. Jangan dibantah dengan opini kita. Tinggalkan opini itu. Kalau sudah ketemu qala Rasul, tunduk. Sami'na wa ata'na. Selesai. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabi mengatakan bercelaklah kalian sebelum tidur. Sebelum tidur bercelak. Kenapa? Karena dapat menumbuhkan bulu mata dan dapat menjernihkan pandangan mata. Riwayat Ibnu Majah. Sami'na wa ata'na. Selesai. Ikuti. Bapak-bapak kalau mau tidur bercelak tidak? Nah ya, itu bagus itu untuk menumbuhkan bulu mata dan menjernihkan pandangan mata. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, seperti itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi wajib apalagi apa yang Nabi sampaikan terkait dengan berita-berita gaib. Berita-berita yang terjadi nanti di akhir zaman. Wajib kita benarkan. Seperti berita Nabi tentang kemenangan kaum muslimin. Islam ini akan menang. Nabi ditunjukkan oleh Allah peta dunia. Itu ada dalam riwayat Muslim. Ya, ditunjukkan oleh Allah peta dunia. Dan Nabi bisa mengetahui arah barat dan timurnya dunia. Semuanya. Dan kata Rasulullah, dan yang aku lihat kekuasaan umatku adalah meliputi semua yang ada di Allah, yang Allah tunjukkan kepadaku tersebut. Loh, ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya kita wajib membenarkan. Ya, kita wajib membenarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, berita-berita Nabi tentang turunnya Dajjal, ya, akan turunnya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, akan munculnya Imam Mahdi, ya, akan keluar nanti Ya'juj dan Ma'juj. Maka kita wajib imani, sami'na wa ata'na, ya. Jadi tidak mungkin Nabi itu berbicara perkara gaib kecuali semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dalilnya di mana? Quran surat nomor 72 Al-Jin surat 72. Mari kita dengarkan. Surat 72 Al-Jin ya, ayatnya ayat 26 dan 27. Quran surat 72 Al-Jin ayatnya 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Artinya, dia Allah mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya.
Berarti kalau Nabi berbicara perkara gaib, berarti ini adalah semua berita dari Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak mungkin Nabi itu ngarang cerita, nggak mungkin. Semua yang Nabi ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, kalau tidak salah nomornya Abu Dawud itu nomor 3646 dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada Pak Didi, 3646 Abu Dawud, minta tolong Pak Didi. 3646 Abu Dawud, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Tafadhol, silakan dibaca Pak Didi. Abu Dawud 3646. Coba kita dengarkan baik-baik. Silakan. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Ya. sesungguhnya aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah. Ini si pembawa hadis yang Arba'in An-Nawawi nomor 41 tadi. Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanya Abdullah ini juru tulisnya Nabi. Meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan bapaknya Amr bin As itu negarawan, politikus. Nah, dia ini menulis semua yang Nabi ucapkan ditulis. Ternyata orang-orang Quraisy, lanjut Pak Didi. Aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah untuk kemudian aku hafal. Terus, Namun banyak dari kaum Quraisy yang melarangku. apa katanya orang-orang Quraisy? Mereka berkata, Apa kata mereka? apakah kamu akan menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Terus, Sedangkan beliau sendiri adalah manusia biasa. Nabi itu kan manusia biasa. Ya, masa semuanya harus ditulis? Karena yang namanya manusia bisa Bisa saja berbicara dalam keadaan senang dan marah. Nah, bisa jadi nabimu itu berbicara dalam keadaan senang, dalam keadaan marah. Masa semuanya kamu tulis? Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As yaitu sempat terkena syubhat. Orang-orang Quraisy berhenti menulis hadis. Termakan omongannya orang-orang Quraisy. Ternyata dilaporkan kepada Rasulullah. Lanjut, silakan. Sehingga aku berhenti menulisnya. No, aku berhenti nulis hadis. Termakan. Lalu Iya. hal tersebut aku adukan kepada Rasulullah. Nah, lanjut. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan jarinya yang menunjuk ke mulut beliau. Nabi menunjukkan jarinya ke mulut beliau sambil Nabi mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadi, ma yakhruju minhu illal haq." Silakan. Beliau berkata, tulislah, Tulis, uktub. Lanjut. demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini. Silakan. Tidak ada yang keluar darinya, yaitu mulut ini, kecuali kebenaran. Tulis. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini melainkan pasti benar. Tulis. Akhirnya aku pun kembali menulis hadis. Sami'na wa ata'na. Sudah. Nah, ini yang kedua. Yang nomor tiga. Tanda mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi itu. Yang ketiga, ya. Maaf ini, sebelum nomor 3 ini ya. Ada satu perkataan penting dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya nukil dalam kitab Madarijus Salikin. Di juz yang kedua, halaman 441. Begini katanya Ibnu Qayyim. Kita masih di nomor 2 ini, belum nomor 3. Nomor 2 ya. Apa katanya Ibnu Qayyim? Ya, termasuk etika adab kepada Nabi adalah perkataannya Nabi tidak boleh dipermasalahkan. Ya, terus kemudian tidak boleh dalil ditentang dengan kias, analogi. Bahkan kias itulah yang semestinya dibuang. Ya, tidak boleh perkataan Nabi diselewengkan dari makna yang hakiki. Ya, tidak boleh yaitu mentertawakan ya apa yang Nabi ucapkan dijadikan buah cibiran seperti yang terjadi zaman sekarang. Ucapannya Nabi dipermasalahkan. Nabi mengatakan rapatkan soft itu kalau tidak rapat akan menjadi celahnya syaitan. Loh, dipermasalahkan. Apa katanya? Yaitu dengan mengatakan, loh kalau itu jadi celahnya syaitan berarti setan kan ikut sholat. Ya alhamdulillah kan setan mau sholat. Loh, dah, ya. Terus masalah jenggot dibuat cibiran. Jenggot tambah panjang, maka akan menarik saraf otak. Ya, itu panjangnya jenggot itu menarik sarafnya otak. Karena sarafnya otak itu ketarik, maka dia semakin dungu. Maka orang yang panjang jenggotnya maka bertambah
Dungu. Loh, bertambah bodoh katanya. Banyak celana cingkrang ya dipermasalahkan dan seterusnya. Wanita bercadar macam-macam. Sudah. Ya, seperti itu. Jadi ucapan-ucapan Nabi dipermasalahkan, diselewengkan, dijadikan buah ejekan. Ya, baik, kita lanjutkan yang nomor 3. Nah, ini nomor 3, ijtinabu manaha anhu wazajara. Apa itu ijtinabu manaha anhu wazajara? Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Semua yang Nabi larang jauhi. Nabi melarang kita yaitu tato. Nabi melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Dua-duanya dilaknat. Rasulullah melaknat orang yang mencukur bulu alisnya dan yang minta dicukur bulu alisnya. Loh, sudah ada orang double dua-duanya. Sudah bulu alisnya dicukur, ditato lagi. Ada enggak tato alis? Oh, ada. Ditato. Ya, ada lagi sulam alis. Rasulullah melaknat orang yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, pangur. Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Loh, wig, baik itu yang dari sintetis ataupun yang asli, nggak boleh. Termasuk konde, nggak boleh. Ya, seperti itu. Rasulullah melaknat yaitu laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Gaya bicaranya, gaya berjalannya, cara berpakaiannya, semuanya menyerupai lawan jenisnya. Ya, seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Termasuk juga Rasulullah melaknat suap dan orang yang menyuap dan yang menerima suap, sama-sama dilaknat. No, bukankah banyak sekarang suap itu terjadi di lembaga-lembaga pendidikan? Contoh, kalau waktunya kenaikan kelas, itu wali murid itu mesti ngasih hadiah. Hadiah ke siapa itu? Hadiah ke wali kelasnya. Mestinya kalau mau ngasih hadiah, itu ya semua guru. Ini ndak wali kelasnya tok. Itu suap loh itu, nggak boleh. Sehingga ketika wali kelas mau mencantumkan nilai, maka dia jadi nggak enak. Ini yang namanya konflik of interest. Oh, nggak enak. Nggak enak, iki dikei nilai iki padahal elek, kei nilai 5 iki ya apa? Wingi dikei sarung ambek mau kena. Ya apa iki benulan kei sembako ambek mamae. Loh, akhirnya nggak objektif kan? Iya. Berapa banyak anak-anak kuliah supaya dia menempati pos, yaitu misalnya, maaf ya, misalnya fakultas kedokteran, ya, maka semakin tinggi, ya. Itu saya soalnya dapat selendingan. Oh Ustaz, ada yang naruh 600 sampai ada yang 700 juta Ustaz. Itu ada yang itu ada yang enggak masuk Ustaz. Astagfirullah. Berapa banyak orang-orang yang kerja supaya yaitu CV-nya, kurikulum VT-nya masuk ke meja personalia, itu mesti ngasih satpamnya. Istilah Pak, iki lah Pak. Wis gawe tuku rokok lah Pak, saya minta tolong Pak, ini permohonan saya sampean deke ndok meja personalia. Ternyata dikabulkan, masuk. Itu setiap bulan rezekinya nggak barokah itu. Karena dia tidak punya skill dalam pekerjaan itu. Dia menghalangi orang yang punya skill yang mestinya layak masuk di tempat pos tersebut. Gara-gara suap. Oh, banyak yang kayak begini. Ya. Ustadz, kalau kita menyuap karena hak kita dihalangi, boleh tidak? Boleh. Sahabat Nabi ada yang melakukan seperti ini. Lewat di satu jalan, jalan itu dihalangi oleh para perompak. Itu nggak boleh lewat. Kecuali kalau kau mau memberikan sesuatu. Ya sudah, disuap supaya bisa lewat. Karena nggak ada akses lain kecuali itu. Iya. Ngurus KTP, ngurus sertifikat. Semuanya, misalnya harus pakai uang pelicin Ustadz. Ini sore meja kudu ono Ustadz. Ini wis belak-belakan aja lah. Ya, seperti itu. Terus kalau cara lain enggak bisa. Gak bisa Ustadz, ya apa? Saya ngurus yayasan ini Ustadz. Untuk masjid ini Ustadz, sulit. Ya, harus naruh. Ya, kalau mau apa adanya lama bertahun-tahun Ustadz. Nah, ya, maka banyak Rasulullah melaknat suap, yang menerima dan yang menyuap. Termasuk juga diantaranya Rasulullah SAW melaknat kozak, potongan rambut kozak. Apa itu kozak? Ya seperti potongan rambut pemain bola. Siapa itu? Balotelli. Ustadz kok apal? Dikasih tahu.
Ya, jadi tengahnya itu ada rambutnya, kanan kiri itu gundul atau pelontos, ya tipis. Nah itu nggak boleh, itu namanya potongan koza. Dan sekarang lagi ngetren itu anak-anak yang potongan rambut seperti ini. Tengah itu ditebalin, kanan kiri itu ditipiskan. Nggak boleh, rata saja. Kalau mau rata, rata saja. Seperti itu. Ya kalau mau panjang, panjang sekalian. Rata, rata sekalian. Seperti itu. Baik, hati-hati ya. Dan masih banyak lagi. Makanya semua yang dilarang. Rasulullah melanat laki-laki memakai baju sutra, kain sutra. Dilaknat. Untuk wanita tidak. Laki-laki nggak boleh. Laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Nggak boleh, haram hukumnya. Maka jauhi semua yang Nabi larang. Jauhi. Ya. Baik, lanjut. Nomor 4. Yang keempat, yang masuk kategori itiba ini, yang masuk kategori itiba, yaitu an la ya'budallaha illa bima syara'a. Apa artinya itu an la ya'budallaha illa bima syara'a? Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Jadi segala macam bentuk ibadah wajib, yaitu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan demikian, riwayatnya sahih. Andai kata di zamanku ada Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu kan ada 5. Ya, disingkat minim, M-I-N-I-M. Minim, M-I-N-I-M. Apa saja itu? Muhammad SAW, I-nya itu Isa, N-nya Nuh alaihissalam, I-nya lagi Ibrahim, M-nya lagi Musa. Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa. 5 Rasul Ulul Azmi. Katanya Nabi, andai kata Rasul Ulul Azmi itu hidup di zamanku, niscaya, berarti kalau hidup di zamanku sisa 4. Nuh, Ibrahim, Isa, Musa. Itu 4-empatnya hidup di zamanku, niscaya mereka wajib mengikuti syariat yang aku bawa. Makanya Bapak Ibu tidak usah kaget. Nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa itu turun di Masjid Jami', yaitu Masjid Jami' Damaskus, Syria, ya, dengan turunnya itu bergelayut di sayap malaikat. Hadisnya sahih itu. Maka ketika turun di situ waktu itu sudah ada Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Anak keturunannya Rasul yang terakhir. Dari jalurnya siapa? Hasan menurut Ahlus Sunnah. Tapi kalau menurut versi Syiah dari jalurnya Husain. Karena Syiah mengkultuskan Husain. Nah, kalau menurut Ahlus Sunnah Hasan, yang benar Hasan, bukan Husain. Nah, Imam Mahdi nanti ada, lalu kemudian apa yang terjadi? Waktu itu waktunya sholat. Kalau nggak salah riwayatnya itu sholat subuh. Maka Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa, silakan Anda menjadi imam buat kami, sholat subuh. Lalu kata Nabi Isa, Anda yang layak untuk menjadi imam. Maka saat itulah Nabi Isa menjadi makmum, yang jadi imam anak keturunnya Rasul yang terakhir ini, Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nama aslinya seperti nama Nabi